ujung daerah itu Taman Baru Rawati, ada tulisannya Pelabuhan Tanjung Perak. Nah, sedang masuk desa jika masjidnya ketemu karena acaranya mau di Islam Pasar mudah-mudahan bisa jumpa dengan ayo agak anu mas, jalannya agak cepat mas. Alhamdulillah akhirnya ketemu tempatnya. Satu dulu pengajian seperti budaya. Iya, kan dia bukan. Kode dhewe kan ditakon ngono lho. Apa ya? Kira bisa? Ya, langsung ke kursi. Oh, nggak tahu gimana nek. Alergi. Ini langsung kayak terbakar bro. Ya bener alergi loh ini. Dek,
Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, masjid yang pada sore hari ini Masjid Al-Irsyad Surabaya, dengan guyuran hujan semoga ini menjadi. Bapak Ibu para jamaah bisa duduk ya dan mengkondisikan tempatnya tempat masing-masing untuk tidak menghalangi besar nanti untuk ke tempat duduk kita. Alhamdulillah, Ustaz kita Ustaz Tadi Hidayat sudah hadir. Selamat datang Ustaz. Beliau tadi mulai pagi, kayak mau stop ya, Ustaz apa? Nggak sempat istirahat. Baik, pertama tentu puji syukur pada Allah pada sore hari ini kita diperkenankan kesehatan kenikmatan bisa berkumpul kita bisa di kajian keislaman Ustaz Tadi Hidayat. Insya Allah kita Allah. Kedua, tentu kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada saudara-saudara kami di Siti Alama yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, teman-teman di Takmir Masjid Al-Irsyad yang secara persiapan sebetulnya sangat mepet. Jadi kami itu di kota Nusantara Jumat lalu ya. Jadi tentu ini ada kerja luar biasa dari panitia yang sudah ditetapkan Ustaz Jadi bisa hadir, ini langsung bekerja merata, dan ini tentunya membutuhkan kolaborasi bersama. Baik, izinkan kami sampaikan bahwa YDSF sebagai Ustaz ini kami juga mensupport kegiatan di seperti dakwah Ustaz Muhammad Siti Al-Rahman dan tentunya ingin kami sampaikan juga bahwa ada bidang-bidang yang kami kerjakan pendidikan, dakwah, dan yang tentunya bidang-bidang yang tentu yang mempunyai dakwah di samping ada program keuangan juga yang salah satunya sudah kami jalankan adalah sinergi untuk membantu Palestina. Kemarin hari Kamis kami bertemu dengan Pak Amin. Insya Allah kita sedang membicarakan membangun fasilitas kesehatan di pengungsian di daerah-daerah. Jadi kalau nanti teman-teman bisa membangun satu ruangan, nanti bisa diberi nama Jamal Indonesia. Jadi itu sama. Jadi dibuat kecil tapi di banyak titik. Dan demi keamanan nanti proyek ini bekerjasama dengan payungnya kerajaan Jordan, sehingga tidak ada, insya Allah tidak ada gangguan atau tidak ada indikasi dengan terorisme. Ini memang kami perhatikan betul keamanan kaitannya ini dengan dana upah. Kemarin dari perencanaan, insya Allah kalau tidak ada gangguan sekitar Desember, kami akan menuju ke sana dengan beberapa dakwah. Dan kemarin Sabtu dan ini selesai hari ini ada konferensi Asia Pasifik di Asia Kecil terkait Palestina di Jakarta ya, DPR. Semoga menghasilkan kemudian yang terbaik dan itu kita doakan juga terkait konflik di Sudan. Rasanya cukup memprihatinkan juga ya kalau kita sekarang. Dan terakhir nanti kami mohon izin akan menyampaikan IPA. Jadi kita sedang membangun masjid namanya Masjid Al-Musyafirin di Kilometer 75 Menjabe. Itu dari Malang langsung Surabaya akan jadi saya nanti konsep masjid ini tentu akan nyaman dan bersih tentunya. Dan insya Allah nanti dalam tata kelolanya kita akan bersinergi dengan Siti Alama yang mengelola. Mungkin teman-teman bisa menanyakan Pak, ada videonya. Jadi masjid ini nanti memang kita bekerja sama dengan pengelola saya, juga nanti pihak dari Jasa Marga, karena di sana memang sebagai titik ujung ya, saya itu dan biasanya akan
tidak sampai bisa menabung jauh. Nah, ini mohon izin dalam waktu 2 menit Pak sampaikan. Ini khususnya. Dan alhamdulillah sudah banyak elemen nikah untuk support dan bergabung. Baik minggu lalu hampir 2 juta itu kita kumpulkan dari anak-anak sekolah dari Salam Foto, dari beberapa komunitas dan juga dari beberapa operator. Insya Allah dia akan diselesaikan organisasi ini di bulan Februari atau 10 hari terakhir di Ramadan ini akan tuntas. Jadi sudah dimulai bulan September kemarin. Jadi ini bisa dilihat dan ambil momen-momennya dari jamaah semua. Semoga ini menjadi kesempatan dari umat bahwa ada sebuah model kaya yang nyaman dan juga representatif untuk nanti disinggahi sehingga bisa menampilkan banyak umat yang baik dan positif. Juga ini menjadi nanti tempat yang sangat layak menjadikan tempat wisata tentunya. Baik, terima kasih. Mungkin itu dari kami dan tentunya kami berharap forum ini menjadi sebuah forum yang positif bisa membangkitkan kemudian kita terhadap problem-problem yang ada di sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Johari Sani, Direktur Yayasan Sosial Amanah Indonesia dengan program-program kebaikan yang dilaksanakan. Insya Allah kita bisa support bersama dengan menghubungi tim dari DSM dan juga tim di media sosial. Berikutnya kita akan mengikuti acara ini. Alhamdulillah guru sudah hadir di mana kita pada sore hari ini. Juga mungkin yang nonton ya di YouTube juga Anda sudah bisa melihat usaha secara live. Tapi Akbar bersama usaha Dr. Akbar yang sering PhD yang kita mulai sudah ditunggu. Tadi temanya juga mengikuti tema dari Ustaz. Mari kita semua semangat untuk beliau. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalli wa nusallim ala habibil mustafa nabiyyina wa sayyidina Muhammadin الذي باتباع سنته الشريفة أصبحنا للمتقين إماما وصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم القيامة وهو أمانا وبعد. Kita hormati dan muliakan para guru kita, para ulama, keluarga besar Tanir Syekh, baik yayasan ataupun masjid, tokoh-tokoh dan keluarga semua, baik para ikhwan, akhwat yang didoa. Semoga kita semua mengawali bagian ini berada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah bila diberikan dapat menggugurkan dosa-dosa paling besar yang pernah dilakukan. Ketika Allah menginginkan seorang hamba yang digugurkan dari seluruh dosa-dosanya tanpa kecuali, maka yang Allah pernah memberikan rahmatnya. Bahwa beriman dalam Quran surah As-Surah di ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah, sampaikanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang telah merasa banyak berbuat dosa sehingga menyimpulkan apakah mungkin Allah masih mengampuni dosa-dosa saya. Maka Allah katakan, janganlah engkau mengambil kesimpulan untuk
mengatakan putus asa dengan rahmat-Mu. Dapati rahmat-Mu, sungguh dengan rahmat itulah aku akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang bahkan Kau pernah perbuatan. Dan di antara bentuk rahmat dalam wujud pengampunan dosa itu, di antaranya terdapat di majelis ilmu. Oleh karena itu, ketika ada seorang alim ditanya oleh seorang pembuat dosa yang bahkan sudah membunuh 100 orang, banyak dosa lain yang pernah dia kerjakan, maka ia arahkan orang itu datang ke majelis ilmu. Tengah perjalanan kisahnya sangat masyhur, ia meninggal dunia dengan kalimat taubat di lisannya, belum sampai ke majelis ilmu dan jaraknya berpengaruh di sekitar saja. Maka Allah terima taubatnya dan dengan itu diampuni dosa-dosanya. Bahkan kemudian dari riwayat-riwayat yang bersambung kepadanya turunlah di antaranya firman Allah di Quran surah An-Nisa di ayat yang ke-100. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. Dan siapapun tanpa kecuali yang telah memiliki tekad untuk berubah lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya, dia mau merubah kebiasaannya supaya Allah senang, dia merubah perilakunya supaya ikut dengan apa yang nanti pernah tuntunkan. Lalu ada di antara mereka yang berusaha dan Allah berikan perubahan kepada hidupnya, hatinya diberikan kelapangan, diberikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi ada di antara mereka yang baru keluar rumah, berangkat ingin mengaji, ingin lebih dekat dengan Allah, ingin beramal seperti Nabi pernah contohkan dalam hidupnya. Tiba di perjalanan maut datang lebih dulu menjemputnya. Waqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, niat diterima oleh Allah, pahala diberikan dan diberikan rahmat Allah kepadanya untuk mengumpulkan di antara dosa-dosanya. Bentuk rahmat yang kedua ialah pengampunan doa-doa, juga memberikan solusi dalam kehidupan. Ini didapatkan dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 157. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang sedang ditimpa banyak masalah, diuji dengan beragam persoalan kehidupan. Ujian yang ditemukan di Quran surah kedua ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf, ada yang gelisah. Tadi kan gelisah ustaznya datang atau tidak, tunggu bagian tempat atau tidak. Wal jumu'ah, ada yang lapar, mungkin belum makan siang mereka, ada yang mungkin belum sarapan. Wa naqsin minal amwal, kadang tanpa tergolong bisnis dagang keuntungannya tersebar. Kadang melewati kemacetan, kadang harus berburu dengan lingkungan, memakai kendaraan tidak mudah demi menuntut ilmu. Walaupun belajar satu ayat, sahara Allah bulan mempalaikan dengan di saat-saat sulit bisa butuh, Allah permudah jalan orang itu memberikan langkahnya menuju surga. Kalau Allah perintahkan malaikat membentangkan sayapnya, memberikan ridha pada penuntut ilmu itu. Para malaikat tadi memberikan komentar di antara pandangan malaikat itu memohonkan rahmat Allah kepada penuntut ilmu itu untuk menjawab doa-doa dan menghilangkan kesulitannya. Ketika ada penuntut ilmu kemudian sambil menunggu belajar selesai dia berdoa, kemudian dia bermohon, malaikat langsung mengaminkan dan memohonkan kepada Allah jawaban kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang digolongkan dalam hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan. Sore hari ini kita akan mencoba belajar dengan konsep yang baru. Tadi kami diskusi siang tadi dengan para ulama seperti soal yang masih bersama di hari ini. Saya keluar rumah itu dari 4 bulan. Tadi sudah hampir 12 jam. Kemudian pagi ke siang, sore ke sini, tadi siang kami diskusi bagaimana kita mengeluarkan kembali pedoman kurikulum yang pernah kami ajarkan kepada para sahabat-sahabat terbaik. Kurikulum hidup yang dengan itu
Islam yang mendapatkan pelajaran kurikulum ini dapat sukses dan bahagia di setiap pekerjaan hidupnya dan dalam keadaan apapun di mana mereka berada. Ada 40 orang yang pertama belajar kurikulum ini, belajar selama 10 tahun. Mereka dikenal dengan as-sadiquna al-qulub. Ada yang laki-laki seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ada Umar bin Amr, Utsman bin Affan. Kalangan pemudanya ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, rahimahullah. Remajanya ada Arqam bin Abi Arqam. Usianya baru 17 tahun, masuk Islamnya yang 17. Diajak oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Yang perempuannya ada Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala. Kurang lebih jumlahnya 40 orang. 40 orang ini mereka mendapatkan kurikulum hidup dari Nabi, di mana mereka beraktivitas, ada yang berbisnis, berdagang, menuntut ilmu, belajar, ada yang kadernya di militer seperti Khalid bin Walid, ada yang di birokrasi, ada yang di diplomasi. Tidak ada satu di antara mereka yang mengamalkan pedoman Nabi yang kurikulum ini kecuali mendapatkan kesuksesan yang tidak ini. Dibawa kemudian ke Madinah, 40 orang ini mengajar berubah dibimbing Nabi, jumlahnya menjadi 12 orang. Madinah yang tadinya ekonominya tertinggal, bahasa ekonominya jauh di bawah resesi, konflik tinggi, secara sosial banyak bertikai. Ada konflik Aus dan Khazraj tidak selesai dalam waktu yang cukup lama. Ada yang maaf, saling menyakiti, saling membunuh, saling menyinggung. Itu Madinah dulu. Diajarkan kurikulum ini berubah menjadi suasana kota yang menyenangkan, ekonomi stabil, masyarakatnya sukses, kehidupan tenang, sejahtera masyarakatnya, sehingga memberikan cahaya dan inspirasi bagi orang-orang yang ada di sekitarnya khilaf, yang tadinya tertinggal. Kalau ingin maju, lihat Madinah. Kalau lihat ingin pedagang jujur, berangkat ke Madinah. Kalau lihat ingin orang sukses, tipikal orang Madinah. Maka kota ini begitu membawa cahaya dan inspirasi. Dikenallah namanya kemudian dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Terdapat 12 orang setelah Nabi meninggal, kurikulum itu tetap dibawa, diwariskan kepada generasi setelahnya, disebut dengan tabi'in yang mengikut kurikulum hidupnya kepada kelompok sahabat yang pernah belajar dengan Nabi. Bukan sekedar disebut mengikut siapa? Apa yang diikuti? Karena kita pun mengikuti sosoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah sosok yang kita ikuti itu pedoman yang kita ikuti mana? Apa bedanya mengikuti pedoman Nabi? Pedomannya tidak berbeda. Ayatnya sama, hadisnya sama. 12 orang berpencar ke berbagai daerah. Ternyata setiap seorang bisa membantu daerahnya sukses, maju, makmur. Ada yang ke Persia, maju, makmur. Ada yang ke Mesir, maju, makmur. Mesir secara geografis letaknya Afrika Utara. Sahabat Amr bin As pernah ekspedisi membawa beberapa sahabat Nabi, 12 orang lebih, dari Mesir ke India, Indonesia, Maroko, Aljazair, sampai kita ke Sisilia. Itu yang dilewati seluruhnya berubah menjadi kota yang maju. Bahkan Afrika Utara telah menjadi provinsi, salah satu provinsi dari negara Islam masa itu. Gubernurnya bernama Musa bin Musair, panglima kodamnya kalau kita sekarang, pangdamnya, panglima daerah militernya namanya Khalid bin Ziyad. Jadi dulu Afrika Utara itu provinsi. Satu orang menginjakkan kaki di setiap yang dipijak, dia bisa merubah daerah menjadi maju, berkembang luar biasa. Ada yang mampir ke Nusantara sebelum menanjak sampai ke Cina. Mampirnya di ada catatan sejarah di Baros, 400 km kurang lebih dari kota Medan. Ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian singgah di situ, berangkat kemudian sampai ke Cina, yang telah kembali kemudian meninggal dimakamkan di Bakir. Ada sekitar kemudian di daerah sebagian Cina. Cuma mampir singgah, kemudian berhubungan dengan masyarakat setempat sehingga melahirkan hubungan ideologis. Ada yang belajar masuk Islam di saat Majapahit sedang tumbuh normal. Ketika menaklukkan bagian Sriwijaya, orang suara lari masuk kemudian mendapatkan Selat Malaka. Itu lemah, Majapahit lemah, Sriwijaya lemah.
Di kondisi rumah itulah tiba-tiba datang orang-orang Islam, membawa kebaikan, mengajarkan penyuluh itu lagi. Yang terjadi, ramai suara masuk Islam, membangun kerajaan Islam Malaka, Islam Malaka Islam yang sangat strategis tentang pelayanan dari mana-mana masuk. Kemudian membangun kerajaan Nusantara, maka dari barat sampai ke timur kita temukan kesultanan yang maju. Banten punya koin emas sampai dengan ke London. Di bagian timur Nusantara ditemukan kerajaan-kerajaan. Saking banyaknya kerajaan disebut Jaziratul Muluk, dikenal dengan bahasa kita jadi Maluku. Jaziratul Muluk. Maka disitulah kemudian ditemukan penyuluh keislaman, pedoman kehidupan. Ketika pedoman ditinggalkan, ketika penyuluh tidak aktif lagi, maka kita temukan kemunduran. Keemasan hanya cerita. Kekuatan hubungan itu bahwa kita telah punya ulama-ulama yang sampai top namanya di Eropa. Al-Qindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Battuta, Al-Khawarizmi, dan seterusnya. Semua yang cerita. Padahal mereka belajar dari kurikulum yang sama, pedoman yang sama. Kalau belajarnya ilmu, jadi ahli ilmu yang luar biasa. Kalau belajar tentang bisnis, jadi pebisnis yang sukses. Kalau belajar tentang apapun, jadi hebat dunia. Nah, ini negara dengan jumlah umat Islam paling banyak di dunia saat ini. Rasa-rasanya kita harus coba belajar kembali pedoman hidup ini, mengeluarkan kembali kurikulum hidup ini, dan sehari sebelum hari pahlawan kita mencoba ingin mengumpulkan kurikulum ini untuk menjadi pahlawan yang sesungguhnya yang menginspirasi dunia, memakmurkan Indonesia dengan nilai-nilai kebaikan yang kita akan bersama. Siapa yang mengumpulkan pedoman ini? Di mana kita dapati? Di antara para ulama yang pernah menghimpun pedoman ini menjadi kurikulum hidup yang Al-Imam Muhammad Nabi, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya kakek buyut namanya Al-Mughirah, punya yang buyut namanya Al-Barbisbah, tinggal di Kecamatan Mekah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan sekarang juga Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, maka dikenal dengan Al-Bukhari. Dia Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Barbisbah Al-Juhni Al-Bukhari Al-Khurasani Al-Uzbekistani. Lahir tahun 194 Hijrah, wafat tahun 256 Hijrah. 810 Masehi, wafat tahun 890 Masehi. Maka secara total beliau dedikasikan menggunakan usianya yang telah memimpin 60 tahun, tepatnya 62 tahun, untuk berkhidmat mengumpulkan kembali pedoman-pedoman hidup yang pernah dipraktekkan oleh Nabi selama hidupnya, kegiatan selama 24 jam sehari, lalu dihimpun dalam satu kitab, dibuat dalam bentuk topik. Ada 97 topik, 97 tema. Tema itu diurutkan oleh beliau sesuai dengan perjalanan kehidupan, tentang iman, tentang ilmu, tentang ibadah dari mulai wudhu sampai sholat, tentang bisnis, tentang kehidupan rumah tangga, sampai persiapan menuju Allah yang benar. Berisi 7.275 hadis. Di dalamnya salah ulang. Kalau dikeluar dari satu-satu didapatkan 4.000 hadis. Ditulis selama 16 tahun. Dimulai dari kota Mekah Al-Mukarramah dan berhenti di Masjid Nabi SAW di Al-Madinah Al-Munawwarah. Setelah selesai, beliau bernama kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi wa ayyamihi. Coba diulangi. Nah, karena panjang kita singkat dengan Sahih Al-Bukhari. Al-Jami' kitab hadis itu secara umum ada 4 jenis. 1. Jami', 2. Sunnah, 3. Musnad, 4. Mu'jam. Jami' kitab hadis yang berisi tematik, tema-tema pedoman kehidupan. Kitab Imam Al-Bukhari diberi nama oleh beliau Jami'. Seakan ingin mengatakan begini, saya sudah menghimpun topik-topik kehidupan
Saya khususkan dari ayat Al-Quran ini ayatnya, lalu saya cari hadisnya yang sahih, yang tidak ada masalah. Hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atasala asma'u min ahli al-dhar, 'an al-dhar min qawli syuhuri wa 'idatul farihah. Ditelusuri para mustahil. Ada satu hadis ditelusuri sampai 1.082 orang riwayatnya. Al-imanu qawlun wa 'amalun. Iman itu adalah perkataan yang menuliskan dengan perbuatan. Itu hadis yang diriwayatkan tentang hadis tadi 1.082 orang. Kurang lebih yang meriwayatkan. Ditelusuri orangnya, ditelusuri silsilahnya sampai ketemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isi 97 tema itu adalah pedoman kehidupan Nabi dan kegiatan kegiatan Islam atau 24 jam dalam sehari. Diikutlah menjadi 97 tema. Kitab Sunnah, kitab yang mengisi tuntunan hadis berdasarkan urutan titik. Jadi kalau anda ingin ngaji bab titik, hadis-hadis tentang bab dan mulai penolak tentang ayat, tentang pemahaman sampai ke sholat, maka cari kitab Sunnah. Ada Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Musnad kitab hadis yang disusun berdasarkan riwayatnya. Antum kalau ingin tahu yang akhlak di bawah, saya ingin seperti Sayyidah Aisyah. Bagaimana cara supaya saya bisa seperti Sayyidah Aisyah? Keluarkan hadis-hadis dan sirah yang terkait Sayyidah Aisyah. Beliau meriwayatkan kurang lebih 2 hadis, maka keluarkan musnad Sayyidah Aisyah. Bagaimana perjalanan hidupnya? Adakah yang tahu para akhlak di bawah Sayyidah Aisyah itu selain pakar fikih, pakar hadis, pakar tafsir, pakar Quran? Ulama mengatakan seperti ilmu dunia dikuasai Sayyidah Aisyah. Beliau pun adalah pakar di bidang kedokteran. Sayyidah Fatimah pakar di bidang keperawatan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pakar bahkan di bidang matematika. Ada tafsir namanya Al-Jawahir. Di jilid terakhir itu ada tebak-tebakan dari ayat Al-Quran. Di antara tebak-tebakannya Al-Fatihah atau Tarawih itu ada kasus yang dipecahkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pendekatan matematika Quran. Itulah maksudnya. Anda punya anak ingin soleh, ingin pintar. Ada soleh, belum tentu pintar. Ada pintar, belum tentu soleh. Pintar, soleh. Bagaimana punya anak pintar dan soleh? Keluarkan ustaz anak-anak yang pernah belajar dengan Nabi dan meriwayatkan hadis. Jadi sini apa? Disebutkan ibu bertanya bapaknya setelahnya. Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Ibnu Abbas 200 hadis. Ibnu Umar sekitar 2.800 hadis. Keluarkan kita Ustaz mengajarkan orang itu cara hidupnya. Maka insya Allah setidaknya kita mendapatkan masukan di belakang. Ada yang terakhir namanya Mu'jam. Kita hadis yang disusun berdasarkan urutan-urutan ayat untuk memudahkan kita menjadi hadis. Nah karena kita butuh kurikulum hidup, ingin berubah menjadi lebih baik, ingin menginspirasi menjadi muslim yang sejati berdasarkan kurikulum Nabi. Apakah di sekolah Al-Irsyad kurikulum yang diajarkan mengacu pada kurikulum Nabi? Nilai-nilai dari Nabi? Apakah di Istiqi Al-Rahman kurikulum yang berdasarkan kurikulum Nabi? Value-nya, metodenya bisa kontemporer, tempatnya bisa kontemporer. Zaman Nabi tidak ada proyektor, zaman Nabi tidak ada video phone, zaman Nabi tidak ada digital. Alatnya boleh, tapi lihat value-nya, nilai-nya, kurikulumnya. Bagaimana khusus apakah mengacu kepada kurikulum masa dulu? Dulu orang yang belajar dengan kurikulum ini tidak pernah mereka pintar kecuali minimal 5 bidang pengetahuan. Minimal 5. Sekarang orang paling pintar paling 3 di situ ini. Dulu 5. Tidak ada orang yang satu satu bidang ini. Tafsir, hadis, lugah, fikih, usul fikih, sambung kemudian ilmu umum, ada yang matematika, ada yang fisika, ada yang kimia dan sebagainya. Jadi adik-adik teman-teman yang sedang belajar di kampus, kalau metode belajar yang mengikuti panduan dari Nabi selama Islam, kita mengaji di masjid ikut panduan dari Nabi SAW, maka akan terjadi perbedaan yang tidak kita dapatkan sebelum-sebelumnya. Maka saran saya ke depan, silakan masjid dihitung ada berapa di area ini. Ada masjid Al-Irsyad, ada masjid tadi saya lewat Al-Falah, ya ada masjid yang lainnya lagi. Silakan bekerja sama. Kami Abdul Rahman
diinventarisir masjid dapat satu-satu. Lalu kurikulum yang banyak dibagi di setiap masjid supaya tidak harus sama. Yang ini ngaji bab A, yang B ngaji bab C, yang B ngaji bab D, tapi berputar semuanya. Lihat apa yang terjadi setelah ada sebulan mengajar di kurikulum itu, akan terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Misalnya tentang bisnis, semuanya di masjid A, kumpul di situ. Keluarkan ayat-ayat tentang bisnis, hadis-hadis tentang bisnis, orang-orang yang pernah sukses belajar dengan Nabi, bahas semuanya, baru akan sampaikan bisnis. Sementara lihat apa yang terjadi perubahan. Untuk itu, hari ini kita akan mengeluarkan satu pedoman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah masalah. Saya insyaallah sebetulnya sudah menghafal. Cuma untuk menguatkan, kita bawa kitab hari ini supaya kita lebih bisa menghafal. Ini saya ambil dari syarat saya Bukhari, versi yang jangan dikenal, tapi kita beri istimewa. Biasanya kita nanti syarat saya Bukhari dan Al-Qadari. Syarat saya Bukhari dan ya Imam Ibnu As-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada kurang lebih 16 jilid. Nah ini saya bawakan versi yang ini, namanya Al-Qawaid Ad-Darari, Syarah Sahih Al-Bukhari, karangan Al-Imam Syekh Al-Jannani. Ini 25 jilid, saya bawa jilid yang kedua. Pembahasannya tentang kitabul ilmi, karena kita ngaji di Majlis Ilmu, di tempat yayasan juga ilmu, maka bagaimana kita bisa belajar dengan Nabi, cara belajar ilmu yang baik itu seperti apa? Insyaallah di sini ada 75 hadis, dimulai dari hadis yang ke-59 sampai 134. Setelah kita Fathul Rahmi, kita beriman 57 hadis, baru masuk ke ini kita ilmi. Siap insyaallah? Siap. Baik. Jadi kita insyaallah mempunyai ke sana, kita bawa, kita bahas sama-sama, nanti kita akan lihat apa yang terjadi. Nanti kalau 75 hadis ini kita pecah, ada bimbingan tentang waktu belajar yang baik. Bukan hanya laki-laki, Nabi itu punya pengajian untuk ibu-ibu. Nah, jika ibu-ibu ada pengajian, itu ada tanya. Sampai ada tanya. Hari apa yang harus belajar untuk ibu-ibu? Ya. Terus gantian di tempat siapa? Di tempat siapa ini? Bagaimana bisa semuanya? Itu bisa dibahas. Tentang meningkatkan minatan. Kan biasanya daftarnya ini akan muncul yang ini. 4 ini cepat ingat, lambat lupa. Biasanya nomor 1 itu. Yang kedua itu lambat ingat, lambat lupa. Nah, ingatnya lambat, tapi lambat lupa. Yang ketiga itu cepat ingat, cepat lupa. Ingatnya cepat, pengingat lupa. Yang keempat, lambat ingat, cepat lupa. Kita terangkan 2 cara, baru mulai lupa. Ini ada yang kelima. Dan ini ada orangnya, ada algoritmanya, ada pelakunya, ada pokoknya, ada pembahasan. Anda boleh cek di mana ada temukan ajaran dalam agama yang informasinya adalah tersambung. Nabi-nya ada, tempat hidupnya ada, tempat wafatnya ada, ukurannya ada, ajarannya ada, orang yang menerimanya ada, hidupnya ada, ukurannya ada, karyanya ada. Yang kelima ini cepat ingat, sulit lupa. Bukan lambat, sulit lupa. Jadi bukan mau ingat, mau lupa susah. Mau lupa susah. Di sini utama. Nah ini ilmu ya. Nah, sekarang kita tetap saja karena waktunya terbatas. Kami kena pesawat yang jadi 6:30, jadi kita jam 5 kita efektifkan sampai jam 5 insyaallah kita selesai. Ini kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Jilid yang kedua dari kitab Al-Qawaid Ad-Darari pada Syekh Al-Jannani. Teman-teman sekalian kita lihat. Ya. Beliau wafat tahun 786. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ilmi. Topik yang ketiga tentang Kitabul Ilmi, tentang ilmu.
Fadlul ilmi. Kalau diibaratkan babu fadlul ilmi. Subtopik. Jadi Al-Quran itu ada tema, topik 97. Setiap tema dibuat subtopik. Jadi subtopiknya tentang kebutuhan yang terkait dengan temanya. Jadi nanti ditemukan kurang lebih 97 tema, subtemanya ada kurang lebih 2000 subtema di dalamnya. Subtema yang pertama babu fadlul ilmi, subtopik yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. Tolong catat kaidah ini. Kenapa Al-Imam Al-Bukhari menampilkan fadlul ilmi sebelum memulai thalabul ilmi? Ada kaidah dari para ulama kita yang terambil baik dari Al-Quran atau dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya memberikan semangat dalam mengerjakan sesuatu. Maka pengertian salah untuk menceritakan menyampaikan keutamaan tentang sesuatu itu sebelum dikerjakan. Sama dengan orang tua. Orang tua kalau mau mengajari akan bersolat, jangan langsung diperintah. Jelaskan dulu keutamaan sholat pertama sesuai dengan umur anak itu. Anak kita lihat usia 4 tahun, dia ayahnya sholat. Abah, kenapa abah sholat? Kenapa harus sholat? Jelaskan keutamaannya sehingga membuat dia bersemangat untuk mendapatkan keutamaan itu melalui sholat yang dimaksudkan. Jelaskan kalau kita sholat, Allah semakin senang dengan kita. Misalnya, kalau Allah senang, kita akan diberi hadiah apapun yang kita minta, termasuk anakku. Kalau kau minta apapun, kalau sholat yang bagus, Allah akan berikan. Itu diantara metodologi Al-Quran. Dan ternyata Allah pun mengajarkan kepada kita metodologi manhaj itu. Contoh, ada yang mau masuk surga? Ada. Yang mau masuk surga Firdaus boleh angkat? Saya. Baik. Apa amalan pertama masuk surga Firdaus? Salat. Bukan. Baca Quran. Amalan pertama masuk surga Firdaus itu salat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau ada kalimat salat yang khusyuk, berarti ada salat yang kurang khusyuk. Jadi orang yang semakin tinggi khusyuknya, semakin dekat ke surga. Tapi saya tanya lagi, antum kalau salat karena Allah atau karena yang masuk surga? Coba, karena Allah atau karena yang masuk surga? Kalau dia sholat karena siapa? Apa dia? Kalau ikhlas karena siapa? Allah. Kalau saya sholat karena ingin masuk surga, ikhlas tidak? Kalau dari mana? Ikhlas itu mengerjakan sesuatu karena Allah. Karena maunya Allah. Allah pengen hambanya itu sholat supaya masuk surga. Dan minta kita sholat kalian sudah masuk surga, tobat kalian sudah masuk surga, infak kalian sudah masuk surga. Jadi kalau kita meminta kalian ingin masuk surga, itu bagian dari ikhlas, karena itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak perintahkan supaya kita bermotivasi masuk surga, kita akan kerjakan. Cuma karena Allah perintahkan, sholat kamu supaya ke surga. Saya ingin sholat kamu supaya ke surga, itu bagian dari ikhlas. Yang paling menarik, kita akan menemukan banyak ayat di dalam Al-Quran yang menampilkan keutamaan amalan untuk memotivasi sebelum amalan itu dikerjakan. Contoh, tahu keutamaan amalan istighfar? Istighfar itu kalau dikerjakan, saya sebut satu aja dulu ya, di antara sekian banyaknya. Di antara sekian banyaknya, Allah menyiapkan satu surga seluas langit dan bumi untuk orang yang senang istighfar seperti itu. Surganya seluas langit dan bumi. Diterangkan dulu keutamaannya, baru dijelaskan apa ya? Setelah itu dia dari istighfar itu dia lupa. Dari istighfar
istighfar itu dia nggak sedang marah, dan istighfar itu dia maafkan orang lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Baru amalnya alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kenapa itu tahajud? Kalau tidak ada motivasinya, tidak akan semangat untuk tahajud. Kenapa aku datang ke sini untuk ngaji sore ini? Kalau tidak ada motivasinya, tidak ada untuk berdesak-desakan datang ke sini. Karena itu, kita ilmi, kita tentang ilmu tentang belajar dibuka dengan fadlun keutamanya untuk memberikan manhaj kepada kita. Kalau ingin belajar apapun, coba keluarkan itu keutamaan sehingga menjadi motivasi untuk kita semua. Untuk ini, jelas ini. Baik. Imam Bukhari rahimahullah taala. Yuk kita masuk kepada tasbih. Pertama dari Quran dulu, baru lagi. Jadi mohon maaf sebelum masuk ke ayat saya katakan pemahaman keduanya lembaga-lembaga yang menyelenggarakan proses pendidikan dan pengetahuan coba membuat program-program yang utama sehingga menarik dan memotivasi siswa untuk belajar. Al-Irsyad bikin program bulan 1, 2, 3, 4, 5 sehingga orang tua ketika akan ditolak dan tahu kok ini termotivasi untuk sekolah di situ. Kenapa harus pilih sekolah yang tidak ada mereka? Jadi Ar-Rahman punya program apa? Apa yang keunggulan di bidangnya? Dan itu sudah umum sekarang setiap lembaga pendidikan menawarkan program tertentu yang menjadi keunggulan supaya orang tertarik masuk ke dalam. Itu standar. Masjid juga dilakukan. Ketika menyelenggarakan pengajian, nanti keluarkan babnya ini, keutamaannya ini, setelah ngaji outputnya ini, amalannya ini, keutamaannya ini. Itulah di antara manhaj yang ditempatkan Imam Bukhari sebelum masuk pada ini pembahasan pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulillahi ta'ala. Sekarang kita masuk dari ayat Al-Quran. Apa motivasi yang Allah berikan di dalam Al-Quran bagi para penuntut ilmu baik formal ataupun informal, bagi para penyelenggara ilmu, ustaz, guru, dosen, kiai, habib, lain sebagainya. Kalau dia bukan hadis, bukan sekolah, di masjid mengajar, langsung yang belajar, kira-kira apa yang Allah berikan kepada kita semua saat kita masuk ke wilayah ini. Wa qaulillahi ta'ala, ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kata 1 surah Al-Mujadalah di ayat ke-11. Di sini mengatakan boleh ujungnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Saya bacakan dari awalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lakum inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Selesai mukadimahnya, sekarang kita masuk ke isi. Jadi tadi kalau mukadimahnya, sekarang kita masuk ke isi. Di sini saya akan buat suaranya supaya tidak perlu disimak nanti. Saya mau berdiri sebentar ya, supaya lebih terlihat. Imam Al-Bukhari memberikan panduan pertama bagi para penuntut ilmu, pengajar ilmu, dan penyelenggara ilmu. Penuntut ilmu kita belajar, mengajar ilmu para ustaz, kiai, pengajar, guru, penyelenggara sekolah, kampus. Kalau ingin sukses, kita yang muslim
yang mungkin di 3 sebab itu. Al-Gharifah pertama rumusnya Al-Quran surah ke-58 Al-Mujadalah di ayat yang ke-11. Sekarang mengajinya kita agak pelan-pelan, kita bahas yang huruf dan kalimat. Ya ayyuhalladzina amanu. Fokus. Hai semua orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, teman-teman keluargaku, ayat ilmu dibuka oleh Allah keutamaan yang meningkat iman. Jadi tipikal pelajar beriman itu dia menuntut ilmu pertama dengan iman. Betul. Jadi kalau kita ingin sukses belajar, anak ingin sukses di kampus, anak ingin sukses di sekolah, di SD, SMP, SMA dan seterusnya, atau ingin sukses jadi guru, maka mengajarlah dengan iman. Ingin sukses dari murid, belajar ilmu yang kuat, paham, maka belajar dengan iman. Mengajar pakai iman, belajar pakai iman, sekolah ingin sukses. Bukan hanya mencetak yang pintar, kalau pintar aja. Tapi apakah pintarnya menjadi berkah atau tidak? Itu hal lain. Coba lihat negeri kita, dan pintar aja. Ahli hukum banyak, ahli ekonomi banyak. Banyak pakar ekonomi kita yang bahkan saking pintarnya dipakai bagi orang. Ilmuwan kita banyak belajar di luar, tapi betapa banyak ahli hukum yang dihukum. Betapa banyak orang ahli ekonomi yang kemudian terjebak dalam perbuatan itu. Kalau untuk pintar itu mudah. Jangankan dia beriman, dia tidak beriman, bisa pintar. Karena kaidah pintar itu sederhana. Antum mau belajar, bekerja keras untuk belajar, Anda pintar. Tapi apakah kepintaran itu bermanfaat dalam kehidupan? Belum. Maka kaidah pertama, ya ayyuhalladzina amanu, belajarlah, mengajarlah, selenggarakanlah institusi pendidikan dengan iman. Menggunakan dia disebutkan 361 kali oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita sebutkan namanya. Ada kitab namanya Minhajul Jalil fi Syarah Al-Qiyah Ibn Aqil. Minhajul Jalil untuk syarah Al-Qiyah Ibn Aqil, untuk syarahnya terhadap Al-Qiyah Ibn Aqil. Jadi yang punya Al-Qiyah Ibn Aqil disyarah oleh Ibn Aqil, ditafsir oleh Syekh Muhyiddin Ad-Darwishi. Nama kitabnya Minhajul Jalil. Dalam bab tidak, panggilan, tidak panggilan itu ada 14 huruf. A, ya, ayat, wa, dan seterusnya. Tapi di dalam Al-Quran dari 14 ini yang dipilih oleh Allah hanya satu. Ya, karena mencakup semua fungsi 13 hurufnya. Tidak ulul mengambil yang dekat, tidak ulul mutawasit mengambil yang menengah, tidak ulul ba'id mengambil yang jauh. Nanti saya terjemahkan. Ayyuha disebutkan sebanyak 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuhnya menggunakan fungsinya taukid, takkid, menguatkan hukum. Tanwin mengingatkan pentingnya informasi yang disampaikan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ismun mausulun yadullu ala jamiyatil jama'. Kata sambung konjungsi di sini menunjuk pada objek yang bentuknya jamak, mengikut semua tanpa kecuali. Laki-laki, orang tua, besar, kecil, tua, muda, remaja, dewasa, punya jabatan, tak punya jabatan, apapun statusnya, selama masih punya iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua memiliki iman tanpa kecuali, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, lintas generasi, lintas tempat, lintas derajat, pakai kalimatnya. Di mana kalian berada, baik dekat, menengah, atau jauh, aku ingatkan, aku tekankan ya kata Allah, sepanjang masih
punya iman, gunakan imanmu untuk menuntut ilmu. Terima kasih. Yuk kita lompat sebentar ya. Belum disempurnakan ya. Apa bedanya belajar pakai iman dengan tidak pakai iman? Pindah ayatnya. At-Taubah Al-Baqarah surah 9 ayat 192. Jika kita ngaji seperti ini, di kampus belajarnya begini, maka statusnya akan dinaikkan oleh Allah seperti mujahid fi sabilillah, sama dengan yang berjuang di medan perang. Kalau meninggal dengan belajar seperti ini, maksud status syahid dimakamkan seperti biasa, dimandikan, dikabari, disolatkan, tapi statusnya syahid. Wa ma kana mu'minun yanfiru kaffah. Tidaklah orang-orang yang punya iman itu menggunakan imannya untuk berjuang secara fisik di medan perang semua. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, akan aku tawarkan sekarang satu amal yang amalnya sendiri dengan berjuang fi sabilillah di medan perang. Apa itu? Hendaklah ada di antara kalian yang memilih ini, lihat tafaqahu fiddin. Ini terus. Perhatikan ya, tafaqahu bukan sekedar ta'allum. Tafaqahu. Ada 3 jenis kata belajar. Satu, darasah. Darasah yang berusuk, darasah yang dirasakan. 2, ta'allana. Ta'allana dan ta'allamu ta'alluman, bahwa ta'allum. 3, tafaqquha, yang tafaqquh. Kalau darasah itu artinya biasanya secara umum belajar yang sifatnya ringan, yang tidak menuntut paham. Padahal itu biasanya anak-anak TK, SD kelas 1, kelas 2, karena itu tempatnya disebut madrasah. Darasah dulunya mudaris, karena yang diajarkan yang ringan-ringan. Dulu zaman saya masih muda. Baru 41 tahun, ya. Zaman dia soal selama waktu yang baik, yang dia juga. Dulu kalau kita belajar dari SD kawannya banyak. Sedikit kawannya banyak. Karena dosa. Ngaji pun tahapnya masih kira. Ya. Dosa. Orang Jawa adalah apa-apa dulu namanya. Tapi kan tidak menuntut paham. Yang ini dulu kita belajar tidak menuntut paham, cuma bisa baca. Ini budi, ini ayat budi, sehingga ini budi. Kenapa tidak untuk cari sampai sekarang? Budi itu siapa? Orang mana dia? Kan tidak menuntut paham ya. Nah itu harus ada lagi. Ini penting saya sampaikan karena sekarang banyak orang berlomba buka sekolah. Anak-anak SD ke sekolah dalam banyak sekali. Seakan-akan kalau itu jadi profesor. Padahal kalau itu masih dalam seakan-akan kita kembangkan pada tempatnya. Makanya di sekolah panggilan itu masih mulai. Yang mulai. Nanti naik sedikit, mulai SMP, mulai SMA, berubah dari tangan dan tangan dulu. Mulai mencari ilmunya. Pakai tak menunjukkan kesungguhan. Serius dapat ilmunya. Makanya mulai menghitung, mulai menulis, mulai mencatat, mulai kemudian ikut ujian yang agak tinggi. Ada sidang, ada tantangan yang tidak mudah. Masuk di kita tidak. Belajarnya kita tidak. Tapi kalau belajar pakai iman, levelnya langsung naik ke yang tafaqquha dari muraqabah, pakai tak di depan ujungnya tersebut. Tafaqquha artinya paham.
menunjuk pada sifat serius. Sungguh-sungguh. Tasdid yang menunjuk pada sifat syiddah untuk motivasi 2 kali lipat double. Nanti di mana pun akan belajar ya. Saya ngajar untuk mau yang bahasa Inggris. Jadi harokat tasdid itu ada namanya. Bahasa itu tak sebenarnya. Setiap harokat ada namanya. Kenapa fathah? Kenapa kasrah? Kenapa dhamma? Kenapa sukun? Kenapa laki-laki banyak fathah? Antar perempuan banyak sukun di Taibah, apa itu kasar? Kecil, lembut, tipis, obat jatuh rendah. Kenapa perempuan menggunakan kasar? Karena suaranya lembut dan rendah, tipis. Kalau aku ini kan di sini masih ada isyarat, keluar dari satu malam mencari makanan di pohon itu ada suara. Iya, aku jangan lagi tunjuk aja kasar ya. Nah ini tasdid ini menuntut sesuatu yang tidak mudah. Butuh motivasi 2 kali lipat double. Motivasi yang tinggi. Nah ciri orang beriman dimanapun dia berada dibuka dengan iman. Wa maka al-mu'minun, dan tidaklah orang-orang beriman itu dia bermukafa dengan iman yang paling beda juang, ikut berperang, bela agama, bela negara, dan seperti tidak hadir. Kalau hendaknya ada sebagian yang beriman itu menggunakan imannya, dia dapat untuk belajar sampai paham dan serius. Dia punya kuliah ini, UNER, Undra, UMM, Malang sana, Surabaya, UIN, Sunan Ampel, di siswa-siswanya yang ada di sini, yang di sekolah-sekolah, di Al-Irsyad, luar di sini. Di level manapun, kalau kita merasa punya iman, gunakan iman itu untuk belajar. Apa cirinya? Pastikan yang kita pelajari itu paham. Jangan tinggalkan ruang kelas, jangan tinggalkan ruang masjid. Semua materi itu boleh dipelajari. Itu belajar pakai iman. Bahkan duduknya pun itu dirinci. Dan yang mengajarkan itu langsung malaikat Jibril. Nyaman. Jadi seorang yang menuntut ilmu sekaligus mengajar itu di saat yang bersamaan, malaikat Jibril menjadi mahasiswa dan dosen sekaligus. Ditemukan di mana? Hadis Muslim. Nomor berapa? Nomor 8. Mau dia dari siapa? Sama dengan satu pada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh Imam Nawawi mencantumkan ini pada kitabnya Al-Arba'in nomor hadis yang kedua disebut dengan hadis Jibril. An-Abi Hafsah radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inqala alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang lelaki syadidul bayadil thiyab, menggunakan pakaian yang rapi bersih warnanya putih, syadidus sawadil sya'ri, rambutnya juga bersih rapi, dan yura ala dilata ustadani, tidak nampak bekas-bekas lelah, bekas mampir, menunjukkan dia fokus datang ke manusia. Walau yang kita kami tidak kenal siapa siswa itu. Wajar sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau datang langsung ke sang depan, ambil sang depan, pas dalam batai sampai depannya, hampir dekat dan duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa apa-apanya ada tambahan dan meletakkan tangannya ke atas tangannya secara sempurna, sikap sempurna untuk belajar. Dia belajar pakai iman. Penampilan kalung, bayangkan dia ada ustaz datang semua pakai kalung, peci diri. Kan kita prihatin ya. Namun tidak sama pakaian antum itu menunjukkan keseluruhan antum. Antum datang pakai kaos, antum datang dengan kemeja, antum belajarnya berbeda. Tapi jangan disifati demikian tidak ada yang tidak. Yang ini menunjukkan pakaian itu menunjukkan kesungguhan untuk orang yang belajar. Kedua, datang lagi penampilan di pendek, tidak kelihatan bekas-bekas tampil, fokus tujuan. Jadi belajar itu bukan untuk nyamri. Ketemuan yuk, gimana? Itu masih ada riset, ada nyayam, sambil ngaji, sambil ngaji.
Ibu saya itu kalau anak seorang sampai sampai kenapa? Paling keras suara itu jelas terdengar. Tahan ngantuk, mau ngantuk, mau bikin status, selesai depan. Gerakan terlalu santai walaupun biasa, tapi kesakitan itu sampai paling utama. Bangun keakraban dengan dulu, tapi tetap bersikap sopan. Sikap sempurna, siap belajar, sampai pak. Jadi bukan dulu kita setelah kemudian agak belajar. Di dalam kelas memberikan obrolan. Absen itu teman, mau ujian bikin catatan. Muncullah sistem SKS, sistem riset, mana sejam kadang-kadang. Maka ilmunya itu setelah ujian saja dapat salah, sampai itu dapat. Saya di Poli itu mendapat pengaduan dari siswa Afrika. Waktu kami diangkat jadi amil kota, ketua yang kita menentukan siapa yang dapat ubah. Ada orang Afrika berkata begini, mulai syiar di sini. Mulai syiar di sini. Ulama juga kenapa? Kalau yang ada orang kita besok, saya belajar 3 bulan, kita diberikan kemudian, mereka ada bulan habis. Sekarang ini proses tiba-tiba semalam sebelum ujian, datang orang Indonesia sama saya. Tinggi catatan saya lihat aja kali ini. Besok yang keluar, saya bertujuh dia 8. Dan dalam hati kita selamat. Ilmunya yang 7 ini melekat pada dunia, yang 8 tadi hanya semalam selesai sampai di sini. Itu musibatnya. Ahli ilmu banyak, ahli hukum banyak, tapi tidak dipakai penegakan hukum itu dengan baik. Dengan ilmunya. Kenapa? Karena belajarnya sampai ke ijazah saja. Belajarnya sampai ke ujian saja. Belajar pakai iman tidak begitu. Saat dapat, kalau masih bisa dapat. Awas teman saudara orang yang belakang supaya ke depan kita dapat terhadapnya. Saat yang paling mungkin dapat di depan, fokus untuk belajar, siapkan sampai paham. Tidak keluar dari ruangan sampai kita memastikan paham apa yang kita belajar. Saya tanya sama itu, dari sekian orang yang belajar, dari sekian guru yang mengajar, berapa guru yang memastikan anak dirinya paham sebelum keluar ruangan? Ada nggak di sekolah guru yang mengecek dulu paham tidak, coba jelaskan lagi. Pendidikan seperti ini dipraktikkan di Eropa. Di Eropa jadi standar. Mengambil warisan Andalusia. Andalusia itu kurikulum dari kurikulum yang didapatkan dari mereka Islam. Coba di Eropa belajar sesuatu, muridnya harus presentasi sampai mengerti penjelasan. Belajar jaminan, jelaskan. Belajar berbagai, jelaskan. Jadi bukan hanya diajarkan, dikonfirmasi penjelasan guru pada murid untuk menjelaskan kembali sampai betul-betul paham. Ayo, anak-anak kampus, sekolah, guru-gurunya pernah di briefing, di training dengan metode ini. Jadi metode ini dalam konsultan. Muridnya sebelum keluar memastikan tidak saya paham ini sebelum keluar kelas. Kalau ada murid-murid yang kelihatan bagus tapi amalnya tidak bagus, jangan salahkan murid itu. Boleh jadi metodologi yang belum dikeluarkan ke muridnya. Baru setelah paham, waliyu'minu Allahu idza raja'a ilaihim la'allahum yahtadun. Baru silakan share. Ajarkan masyarakat di kampung, bagi lingkungan, amalkan ilmunya, pastikan diri. Tidak bersombongnya anak-anak yang baru saja disudah itu, pastikan paham. Jangan sampai di timnas berfatwa, tapi dari tadi tak paham sana. Tersangka. Jelas ya? Wah, hati-hati ya, hati-hati. Terutama di bidang-bidang disiplin ilmu yang memang butuh pemahaman ilmu kedokteran. Awas, kedokteran. Pastikan paham, karena hubungannya dengan resiko tinggi. Kalau tak paham, hanya tunggu titik besar, bahaya.
Alih-alih mengobati yang muda juga kita bisa kerjasama dengan farmasi. Bagaimana caranya kita coba-coba, bagaimana caranya obat yang harus mengurangi saluran makanan, yang seharusnya lahir lalu sesar, dosa ini. Para ustaz kalau mereka kita pakai iman masalah dan pertama besar. Semacam kami kiai para ustaz mengajarnya tidak menggunakan iman, tapi menggunakan perangkat dunia. Kata Nabi la yasmatu ra'at yang tidak akan mencium musuh. Itu bahkan diletakkan dalam itu oleh manusia Muhammad Hasan bin Asy'ari dalam kitab Al-Alim wal Muta'allim. Dicatatkan ini riwayat Imam Muslim. Dan akan tiba masanya. Tadi saya cerita satu tempat dari saat saya. Sekarang ada orang yang mengajar terlihat berapa orang. Kebal berapa orang? Kalau kebal suami, kalau tipis di luar, tipis tapi banyak sombong di luar. Nah ini masalah. Nah ini yang pertama nih, ya. Oleh karena itu babul iman diletakkan di mana kembali sebelum kita berdiri. Kita beriman, kita berdiri. Dan yang pertama dikonfirmasi oleh Allah, seseorang yang berhasil belajar bukan ilmunya dulu, imannya dulu. Oleh karena itu, akhir kalimatnya yang fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Yang pertama diangkat oleh Allah ketika belajar pakai iman, maka yang diangkat oleh Allah derajat iman itu. Apa yang dimaksud derajat iman ini? Dijadikan proses belajar karena iman sebagai amal saleh. Apa itu amal saleh? Amal baik. Apa itu amal baik? Amal saleh. Amal saleh itu amal yang dikerjakan karena iman. Amal yang dikerjakan karena iman. Namanya amal saleh. Ada amal lain tapi dikerjakan tidak karena iman, maka tidak disebut amal saleh. Itu amal saja. Ada amal yang dikerjakan karena nafsu, itu namanya amal salah. Tiga ya, amal saja, amal salah, amal salah. Amal saja contohnya mana? Quran surah kita ambil misalnya Al-Qur'an ayat 23. Wa qadimna ila ma min amalin faja'alahu haba'an turaba. Ada seorang suka beramal sosial di zaman itu, bang sepatu, kasih bantuan, perbaikan jalan dan sebagainya. Tapi dia belum beriman. Saya dalam tanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana status dia di akhirat? Karena dia orang baik. Dia sering bantu beramal sosial, tapi belum beriman. Maka belumlah ayat. Wa qadimna ila ma'amilun min 'amal. Soalnya kalau ada orang non-iman, non-Islam, beramal sosial, beramal baik, bukan karena imannya, tapi karena status dunianya. Bukan karena iman, tapi karena status dunia. Maka ketika ada itu, aku balas amal kebaikan itu sangat tinggi. Karena dia berbuat baik di dunia, bukan karena imannya, maka dibalas di dunia. Ada tidak? Maka namanya satu orang senang dengan dia, pekerjaannya lancar, terbuka karirnya. Waqadimna ila ma min amalin saleh. Dapat amal baik, tapi tidak soleh. Di akhirat bagaimana? Faja'alahu haba'an turaba. Maka di akhirat berlaku akhirat karena imannya. Kalau ada jadi terbang. Kenapa dunia terbang? Supaya tak bisa ditimbang. Sebab kalau dunia tak terbang, berarti ini timbang ini masih ada amalnya. Maka berterbang. Amal dikerjakan karena nafsu. Sholat bagus tidak? Halo? Sholat bagus tidak? Bagus. Tapi sholatnya karena kemiskinan. Mau tahun belum pakai dulu. Wah,
ada pengumuman saya ingin melakukan pasti di dalam lokasi dan tidak banyak seperti yang saja. Tapi tolong sebutkan nama saya Pak, kalau bisa di sepatu dari Sabang sampai Merauke. Ya. Maka turun ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'un. Celaka orang salat yang bagaimana? Celaka, enggak semua orang salat. Yang lalai dalam salatnya. Kenapa lalai? Karena pencitraan. Ingin dilihat makhluk disebut mulia, ingin dilihat Allah disebut ihsan. Jelas? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha allati yudrikum ma lakum al-nas. Orang beriman, jangan batalkan amalmu dengan perbuatan merusak seperti orang menyimpang yang mulia. Amal yang dikerjakan karena nafsunya disebut amal salah. Amal yang dikerjakan karena imannya baru namanya amal soleh. Jadi kalau mengajarnya pakai iman, belajarnya pakai iman, menyelenggarakan pendidikan pakai iman, oleh Allah merubah status pekerjaannya menjadi amal soleh. Maka karena ini jadi amal soleh, dilipat gandakan derajatnya. Apa yang dimaksud derajat? Insyaallah dalam kitab ayat ini yang dimaksud umur pahala yang dilipat gandakan dari proses belajar praktek. Banyak proses belajar biasa. Contoh. Di sini yang berapa? Ada beda Quran ya. Saya tanya pada semuanya, kalau kita mengaji Al-Quran, pahalanya berapa satu bulan? Kalau bagaimana? Nanti ini nomor hadis 2910. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca 10 dari Al-Quran, setiap huruf dapat 10 pahala. Walau aqul alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim 10. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alifnya 10 huruf, lamnya 10 huruf, mim 10 huruf, walaupun ditambahin asyru hasanat. Setiap huruf 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca alif lam mim, berapa pahala? 30. Berapa huruf? 3. Bagi yang berhitung diberi sesuai hitungan. Bagi yang tak berhitung diberi tanpa hitungan. Ya, di ilmu bahasa itu ada 7 katanya. 1 maqlul, 2 nahu, 3 sarf, 4 ma'ani, 5 bayan, 6 bayan, 7 halu. Ilmu yang ketujuh halu itu menyampaikan apa yang diucapkan, itu yang dihitung. Apa yang diucapkan yang dihitung, bukan yang ditulis yang dihitung. Ya, alif lam mim berapa huruf? Alif lam mim. Ini huruf apa? Tulis alif. Berapa huruf? 1, 2, 3. Ini berapa huruf? Lam, ya, 1, 2, 3. Ini huruf apa? Mim, 1, 2, 3. Berapa huruf? Sama. Belum tentu. Tidak jawab non nulis ya. Dari mana rumus itu? Di Al-Baqarah ayat berapa? 261. Ketika begitu pahala 1 sampai 700 kalau tutup diaturnya, Allah akan memberikan kedudukan bagi siapa yang tertentu. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Siapa yang mau berdonasi berinfakkan Allah di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti memberi menumbuhkan satu benih. Berinfak itu dihitung 1 dulu, ambatan sampai 100, kemudian bercabang 7 kali 7. Itu di sebuah yang aku hamba. Setiap cabangnya ada 100.
kali 7 kali 100. Ilustrasi 1000 kali 7, 7000 kali 100, 700.000. Itu kalau dihitung. Saya kali Ustaz ceramah 700 kali lipat. Itu bacaan yang belum selesai. Selesaikan ayatnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yudha'ifu pakai alif menunjukkan tanpa batasan. Pakai tasdid menunjukkan batasan yang ada tahapannya. Bahkan itu dilipat gandakan tapi bertahap. Yudha'ifu dilipat gandakan tanpa batas. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan melipat gandakan tanpa batas bagi siapa yang dia kehendaki. Siapa yang kehendaki itu yang akan berhitung dalam amal. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah Maha luas kalau dia tanpa batas. Alim, Maha tahu siapa yang akan berhitung. Kaidah ini dipakai dari berlaku di umum lafzi dan khusus sababi. Umum berlaku sepanjang tidak dikhususkan pada amal tertentu. Baca Quran hitung 1, 2, 10. Aku hari ini membuat salah 9 buat hidup sampai pada 10. Semakin kita berikut semakin banyak ikhlas. Tapi ikhlas kami dorong oleh iman. Dulu dia satu mengajar dengan iman, seperti mengajar dengan iman. Antum dari dosen mengajar dengan iman, antum belajar pakai iman. Ya Rabbana, bukan hanya dilipat gandakan, angkat dulu oleh Allah. Ya Rabbana, bukan aman karena iman itu kita belajar diangkat dulu oleh Allah, dilipat gandakan darah tanpa batas. Berapa di antara kalian selama ini belajar berbeda? Berapa di antara kalian selama ini mengajar berbeda? Apa tandanya seseorang itu sukses mengajar pakai iman dan sukses belajar menggunakan iman? Terus ya, ulul ilma darajat. Tandanya dia mendapatkan dirinya cahaya itu dalam. Kaidah bukan dia yang mendapatkan ilmu dengan setiap, tapi Allah yang memberikan ilmu karena iman. Bukan dia yang mendapatkan ilmu karena setiap, tapi Allah yang memberikan ilmu karena iman. Banyak orang yang tidak beriman belajar iman. Kita banyak kita di Amerika banyak, di Indonesia banyak, dan kita hargai, kita hormati. Tapi ada yang tidak membandingkan itu. Ada orang yang belajar menggunakan iman, dia berikhtiar dengan dirinya, dan Allah berikan karena iman itu anugerah ilmu kepadanya. Diberi ilmu dalam masalah ilmu itu cahaya, bukan dulu dalam posisi yang ilmu ini cahaya. Ketika dari cahaya, imannya sampai dengan ilmu itu umumnya, sampai kalau itu memanjang ke atas, mata dibimbing dengan imannya. Bagaimana mata berpikir untuk memandang? Mata memandang dengan imannya. Mulut memandang, mulut berbicara dengan imannya. Telinga mendengar dengan imannya. Bagaimana mata memandang dengan imannya? Ulil mu'minina. Katakan kepada dia yang punya iman. Ia muddu min absarihim. Pandanglah dengan imannya. Ketika menurut iman tak baik dipandang, palingkan pandangan. Qadrul basar itu mengalihkan pandangan dari objek yang tak baik. Kalau iman tanpa iman, jadi nanti menurut apa? Menurut kami budaya tidak salah. Awal terbuka biasanya punya ilmu juga, belajar juga. Tapi sudut pandangnya akan relatif. Iman tidak, iman mutlak jelas. Metodologi jelas. Ini baik, ini tak baik. Di mana pun dipraktekkan, mau dipraktekkan di Indonesia, di Malaysia, di Amerika, standar itu sama. Ketika yang dipandang menurut Tuhan tak baik, dia balik. Ya anak-anak, kita belajar akhlak, belajar negara kan? Di sekolah-sekolah dari TK, SD, berbagai kata-kata tadi. Pada sekolah Islam, maaf nih, sekolah Islam, kalau ngajarnya pakai iman, belajarnya pakai iman, boleh belajar Allah iman itu boleh. Makanya itu menunjukkan iman yang kita banyak berkaitan dengan Allah yang semua. Siapa yang merasa beriman pada Allah sekali, akhir
mereka pasang menahan lompat dari ketinggian. Kayak iman, iman ini. Kalau diletakkan kepada itu sama saling ngejek, gimana ini? Gimana ini? Nah, jadi ilmu yang hakiki yang belajar pakai iman itu pasti perilaku. Dan iman itu dipraktekkan oleh orang takwa. Jadi akhlak mulia itu tidak pakai, tidak santai. Iman, takwa, akhlak. Dan satu-satunya pendidikan di dunia yang undang-undangnya menyatukan tiga ini, iman, takwa, akhlak, cuma Indonesia. Bapak Ibu boleh cek, ditemukan dalam undang-undang Sistiknas bagi dalam ayat itu. Dalam undang-undang Sistiknas nomor berapa? 20 tahun berapa? 2003. Di mana pasal penimbang poin berapa? B, A, B, C, D, E, 5 lihat poin B. Anda boleh buka di Google, silahkan boleh. Undang-undang Sistiknas nomor 20 tahun 2003 pasal penimbang poin B. Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Baru dalam rangka mencerdaskan diri bangsa yang diambil oleh bangsa. Jadi kalau kita pintar saja tanpa ada tenaga takwa, sabar sistem pembelajaran. Dan ternyata orang tua kita sudah menulis di belajar itu pakai iman dia gimana dulu? Cek apa itu? Guru-guru yang minta anak bersolat pada mana? Guru-guru yang mana? Solat itu sendiri, guru itu juga. Iya. Ya, ayyuhalladzina amanu khusyan. Masih lama. Ya. Idza qila lahum, jika dikatakan kepada anda tafassahu fil majalis, luaskan, lapangkan majlis-majlis. Ya, ilmu yang kedua. Ini disyarah. Jangan pakai bahasa ini. Itu kalau nanti saya ambil kali belum dibahas agak dalam. Kita agak dalam bahasa ini. Kita kumpulkan beberapa dan dua, jadikan tempat belajarnya baik di masjid, di rumah, di sekolah, di kampus sebagai majalis jamak dari kata majalis. Kita sering namanya majlis ta'lim. Majlis ta'lim al-mawad, majlis ta'lim al-musyahid. Jamannya majlis. Apa itu majlis? Tempat. Apa itu tempat? Majlis. Majlis itu dari kata jalasa, lawannya orang. Kita cek di musyarah kan, jalasa yajlisu, jalasa berjulusakan, ayatnya atau orangnya berjulusakan. Orang menjalis tempatnya majlis. Orang ada yang duduk, ada oke datang orang datang ngomong dan apa itu baca makhluk makhluk tempat. Ada orang ada jelas. Orang ada berpindah dari posisi tinggi ke rendah. Saya berdiri tinggi. Kalau saya duduk rendah. Di dalam bahasa Arab disebut qa'ada atau qa'ud, silakan pindah dulu ke tempat yang rendah. Ada orang sholat tak mampu berdiri, duduk dia, maka disifati duduk jadi qa'ud, bukan jurus. An-Nisa ayat 103, fa idza qadaytumus shalata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Qiyam wa qu'ud, bukan qiyam wa jurus. Qu'ud. Al-Imran 191 Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin
lawannya jurus berpindah dari yang rendah ke tinggi. Bila jadi soleh, saya kita pindah kursi gambar. Ya Syekh Saleh tafadhal ijlis, silahkan dulu ijlis, pindah dari yang rendah ke tinggi. Tempatnya disebut majlis. Tempat menuntut ilmu disebut majlis. Kenapa disebut majlis? Karena di tempat itulah yang akan memindahkan derajat kita dari rendah ke tinggi. Apa yang diangkat rendah ke tinggi itu dua. Satu, iman untuk beramal soleh, dan kedua, ilmu untuk mengisi iman itu. Tidak misalnya orang belajar bermajlis, imannya tidak terangkat, ilmunya tidak tumbuh. Antum beri nama majlis, tapi ketika antum majlis tidak menambah iman. Tawa-tawa, nggak apa-apa kan ya? Tawa ada 195 canda lagi dan ada tawa di dalamnya sampai di bagian dalamnya kelihatan. Tapi dia melumpuhkan iman para sahabat. Makin beriman. Nenek-nenek pulang dari Nabi sedih, habis konsultasi. Ketemu orang, ditanya Nabi cerita. Tapi Nabi yang semakanya di sana mau makan. Ya Rasulullah, aina anak jannah. Ajabani aku itu jannah. Aku datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, nanti surga aku di mana? Nabi mengatakan, enggak ada di surga. Maka aku sendiri yang Umar, aku ibadah sebagai nenek-nenek Nabi dari surga. Umar ketawa, Allah yang kamaran ini. Ketawa kita berketawa. Dan surah terjadi untuk masalah. Nabi benar. Karena di surga tidak akan ada nenek-nenek, karena yang nenek akan berubah kembali menjadi remaja yang cantik jelita. Maka senang nenek itu satu lagi tertinggal-tinggal. Tapi justru menambah iman, saking semangat, makin semangat lagi. Ini nenek semangatnya remaja lagi, karena tahu akan jadi remaja. Rajin lagi, baca Quran lagi. Tapi anda datang lagi, tempatnya disebut majlis, pulang sebagai akhirnya mati. Golongan mangkibun, pandai mencari mati. Gibahibun, pandai menghibah, pandai berdebat. Antum belajar belajar yang hafal untuk menghantar mati, menunjukkan antum yang paling benar. Itu bukan belajar pakai iman, ada yang salah dalam belajar. Di majlis yang benar, bisa salah pun belajar benar. Kalau ingin belajar pada tujuannya ini, silakan cari sekolah. Kalau punya sekolah, bisa di sekolah satu yang mengangkat kadang-kadang siswa supaya lebih dekat dan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang sekolah lagi, pulang sekolah cium tangan orang tua, langsung mendoakan terima kasih ayah bunda memberi kesempatan anda sekolah. Kalau bunda kesempatan supaya bisa kita anak yang soleh, bisa paham ayah dan bunda, juga bisa menghafal Qurannya, sekolah ini. Jika anda senang pulang dari kantor sudah macet, capek ada masalah, pulang ke rumah anak usia 4 tahun, sekolah Islam, tiba-tiba sedang mulai amal, terus bakal kelas. Allah sama dibaca benar-benar hilang. Tiba-tiba 2 tahun dia telepon, ingin telepon anak sedang rapat. Ibunya bilang, bapak sebentar saja angkat telepon dari sebelah. Saya nanti begitu diangkat dia katakan, saya terima kasih Lord, aku sudah hafal Quran ini. Dan fokus saja bisa sujud nangis. Kalau punya apa? Iman. Coba lihat kegiatan yang belajar ini pakai iman. Kenal Allah kan? Jangan-jangan anak antum yang masuk surga anak tanpa di sekolah bahkan tidak mengenal bagian Allah, tidak kenal Allah, tidak tahu cara salat. Pernah suatu ketika ada kasus terjadi di Jakarta dulu. Di atas satu tempat ada anak ayahnya meninggal, menyewa jasa santri untuk menyolatkan ayahnya karena tak tahu cara sholatnya bagaimana. Nyewa jasa orang lain untuk meninggal karena tak tahu cara mandinya bagaimana. Namun
Nah yang kedua, iman itu diisi pakai ilmu. Semangat kami punya kosong banyak. Atau masuk ke kajian yang pecah semua. Diajarkan dari antum selama ini yang Allah sibuk dengan kamu berkata kepada Allah, berkata kepada Allah. Tapi ternyata ketika bilang ilmunya salah, tidak ada yang itu bahaya. Dan kadang-kadang akan jual muflis dalam sebuah hadis ini, yakni yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Ketika kita bertanya dia, ada orang di hari kiamat datang menanggungkan Nabi Muhammad, rajin sholat, rajin puasa, pernah zakat, tapi kosong ilmunya. Sehingga wayang manusia karena ada dia merasa belajar, tapi ilmu yang dia dapatkan karena kosong ilmu, semangat belajar, cuma ngambil, ilmu digunakan untuk berdebat, mencaci ini, menjelang ini, debat ini. Waqadar ahaka, daraba ahaka, berselisih berkelahi, wasapaka dan mahaka, bahkan menghidupkan untuk melakukan perbuatan yang salah, melakukan bohong. Kata bohong ini penyakit orang. Awas hati-hati, ya. Kalau Nabi sebutkan, dia disebutkan kapan kejadiannya, ini menandakan bahwa perbuatan itu akan menjadi seperti yang sudah pasang. Dua orang terjadi kopi dalam tamrin, saya ditanya itu Ustaz. Terpaksa saya ditanya, Ustaz apakah pun di jalan tamrin termasuk jihad bisa berikan? Itu waktu dalam kopi saya bilang, masih karena pengetahuan saya, jihad bisa berikan. Jihad di jalan Allah, bukan jalan tamrin. Nah, oleh karena itu ilmu penting. Nah, nanti belajarnya itu ada gambarannya lagi. Bagaimana yang benar, tahu yang benar? Apakah selalu terbakar? Diuji? Status tadi selesai? Bagaimana caranya? Maka dalam ayat yang kedua, nanti di surah Taha ayat 114 dimulai dengan doa dulu, dibuka dengan kesahan. Apa doanya? Sekaligus saya biasakan dengan kita ini. Quran surah Taha ayat 114. Biasanya kita ambil dari teman-teman saya yang tidak boleh ikuti saat masuk ke doanya. Qala rahimahullah ta'ala berkata Imam Al-Bukhari sallallahu alaihi dan kata-kata kepada beliau wa qawlihi 'azza wa jalla, dan selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ini pembukanya. Kalau mau belajar, silakan baca ini. Anak-anak di sekolah masuk SD, akan mereka SMP, SMK, kalau mau belajar baca doa dulu. Ini doa yang oleh ibu kami, ibu saya pribadi, itu diajarkan langsung di sini. Sejak kecil, sejak kecil dipastikan firman kata kita juga harus benar. Ya. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Quran surah Taha ayat 114. Singkat, padat, tapi tolong bacanya pakai iman. Bacanya pakai apa? Iman. Bukan cuma tulisan. Teruskan di sini. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku pengetahuan. Bagaimana mungkin seseorang ini baca doa ini pakai iman? Nanti dalilnya sebagai penutup. Buka di Al-Baqarah ayat 280. Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua ayatnya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka engkau akan ditambahkan pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang benar sampai selesai belum paham. Ada orang yang ditunjukkan satu kalimat sudah paham arahnya kemana. Dibacakan satu kata sudah hafal arahnya kemana. Bagaimana caranya? Belajarnya pakai iman, diisinya pakai takwa. Apa takwa menguatkan iman? Sebagai gambaran dari doa ini. Jadi kalau anda baca doa ini, Rabbi zidni ilman, sebelum belajar, sebelum baca doa ini, amalkan amalan tersebut. Satu, saya cepatnya. Saya berikan satu amalan dulu ya. Karena waktunya terbatas. Satu, sholat. Apa? Sholat.
utamakan terutama sholat malam. Kalau ini penuntut ilmu yang baik, mengajar ilmu, kalau guru-guru, dosen-dosen, ustaz-ustaz, kiai ingin tentang ilmunya, ingin sampai ke hati, ke jiwa, jangan tinggalkan sholat malam. Maksudnya berupaya, maksimal tidak. Walaupun 2 rakaat upaya kan. Nanti kalau sudah terbentuk, ada satu kalimat tersebut dalam hati. Begitu anda membaca Rabbi zidni ilma, selesai tahajud, itu akan aktif cahaya doa itu langsung memimpin ke bagian otak kita. Makanya para ulama dulu saat sedang belajar, setelah tahajud mereka langsung nyambung untuk belajar. Dan riset menunjukkan para yang belajar untuk waktu setelah tahajud itu waktu-waktu yang paling efektif untuk mencerna dan mendapatkan pemahaman yang terbaik. Setelah itu lalu masuk kepada hadis yang pertama. Sekarang sudah jam 5, ya, hadis yang kita bahas. Hadis yang pertama sudah kita sampaikan. Insya Allah ada 75 hadis. Jadi kalau saya setahu sekarang di sini, insya Allah 75 tahun. Saya insya Allah ya. Jadi sementara kesimpulannya begini, kita saling mendoakan untuk mulai mengubah diri kita lebih baik. Kalau dirinya ingin baik, keluarga yang baik. Kalau keluarganya mau baik, kita harus baik. Ya, caranya 3, 1, berupaya meningkatkan iman kita pada Allah. Dengan cara meningkatkan amal saleh. Pada hari ini, kalau kita berusaha saling doakan, sholatnya tambah menjadi sunnah dan katakan kita 2, belajar mengikuti dengan baik sesuai dengan cara kebutuhan. Tidak harus belajar mulai hari ini yang pedagang, pebisnis, yang punya toko, yang guru dan sebagainya. Coba usulkan pengajian kami minta pengajian bab tentang dagang. Kalau pengurus masjid minta ayat-ayat apa saja, hadis apa saja, jaminan ustaz yang bisa menjelaskan kepada kami bagaimana cara terbaik. Yang ketiga, kalau tadi tempat-tempat hadis-hadis, kalau ada kalau sekolah-sekolah yang bagus, jadikan sekolahnya, majelisnya, tempatnya sebagai tempat yang bisa mengangkat terhadap siswa dan guru orangnya, dan tidak Allah dan manfaat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kondisi yang pada dengan maka lebih baik Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berjumpa di lain waktu. Saya ingin meningkatkan tantangan untuk semuanya. Insyaallah tiap tahun itu ada berbuat sesuatu, baik di dalam ataupun di luar negeri. Kalau itu bahasanya bagus, Al-Quran yang bagus, ngajinya begini, insyaallah saya membuka peluang untuk belajar juga. Tahun ini kami seleksi dari 2.000 orang kurang lebih 2.600, insyaallah terus 54 orang mendapatkan ke kuliah dakwah yang lebih tinggi. Mudah-mudahan tahun depan antum nanti yang mendapatkan kegiatan itu. Amin, Allahumma amin. Allah, masyaallah, anna Muhammad. Amin.
kasih guruku. Ustaz panjang umur, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.